Kasih Tuhan, mari kita terus merenungkan firman Tuhan. Mulai hari ini saya akan mencoba untuk mendengarkan firman kita bersama Tuhan selama 5 menit. Dan setiap harinya kita akan mendengar firman Tuhan, memahami firman Tuhan, merenungkan firman untuk 5 menit ke depan. Di dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa di dalam Ibrani 6 ayat 20 berkata demikian, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, kita percaya bahwa Yesus telah mati dan dia telah bangkit, dan pada saat ini dia telah ada di surga, berada di sebelah kanan Bapa. Satu hal yang dia jadikan dia di sana adalah dia sebagai imam besar kita. Dan Alkitab juga mengatakan dia sebagai pembela kita. Alkitab juga mengatakan dia sebagai pengantara kita. Tapi dalam kitab Ibrani 6 ayat 20 ini mengatakan dia sebagai imam besar kita. Kenapa kita butuh Yesus sebagai imam besar kita? Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, imam besar itu merupakan perwakilan atau mempresentasikan bahwa untuk bangsa Israel. Jadi ketika itu kalau imam besar ketika mau menjalankan tugasnya, ketika imam besar ini berkenan di hadapan Tuhan, maka pada saat itu berkat Tuhan akan turun ke atas bangsa Israel. Tetapi sebaliknya, apabila imam besar tersebut ada mengalami sesuatu masalah dan dia tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka hal yang sebalik akan terjadi. Mereka bukan akan mendapatkan berkat Tuhan, tapi sebaliknya mereka akan mendapatkan kutukan dari Tuhan. Dengan kata lain, bahwa berkat Tuhan turun atau tidak turunnya atas bangsa Israel pada masa itu adalah tergantung kepada si imam besar tersebut. Apakah si imam besar itu pada saat itu kudus di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Nah, seandainya berkenan, maka berkat Tuhan akan turun atas bangsa Israel. Tetapi sebaliknya, apabila imam besar tersebut tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka sebaliknya kutuk Tuhan yang akan turun atas bangsa Israel. Nah, puji Tuhan, kabar baiknya adalah ketika Yesus telah naik ke surga, dia ada di sebelah kanan Bapa. Nah, dia telah menjadi imam besar buat kita untuk selama-lamanya. Jadi saat ini imam besar kita bukan lagi imam besar pada zaman perjanjian lama, tapi imam besar kita pada saat ini adalah Sang Yesus Kristus itu sendiri. Nah, yang dimana dia telah menjadi satu imam besar yang kudus, dan dia menjadi imam besar yang selalu berkenan ke hadapan Allah, sehingga dia mempresentasikan kita, dia mewakili kita, sehingga apa yang dipresentasikan kepada Allah, dia sebagai imam besar, dia tidak bercacat, dia benar, dia kudus, dia berkenan ke hadapan Allah. Secara otomatis kalau imam besar kita kudus selama-lamanya, kalau imam berkenan di hadapan Allah, maka yang terjadi adalah berkat Tuhan akan turun atas kita untuk selama-lamanya. Nah, saya percaya ketika kita terus merenungkan firman Tuhan ini, bahwa pada saat ini kita bersyukur, puji Tuhan, bahwa kita mempunyai imam besar kita yang senantiasa 24 jam menjadi pengantara buat kita, 24 jam selalu melindungi kita, 24 jam selalu menjadi imam buat kita, dan 24 jam mewakili kita di surga. Sehingga hari ini bahwa kita setiap pagi kita percaya bahwa imam besar kita itu adalah imam yang selalu berkenan di hadapan Allah. Sehingga kita setiap hari akan menerima berkat Tuhan, bukan kutuk. Puji Tuhan, haleluya.